September 2020 umat Kristen ibadah dipasangin lagu keras-keras sama warga. Nih, speaker nih. Haleluya, haleluya, Shalom alaikum Bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita masih membahas seputaran penolakan gereja oleh sebagian saudara kita umat Islam yang ada di Cilegon. Nah dalam hal ini Bapak Ibu, saya membaca di sebuah artikel Populis ya. Populis Jakarta, pegiat media sosial Bang Armadi Arya alias Abu Janda langsung merespon pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mengatakan jika pemerintah tidak pernah menebar narasi Islamofobia. Ia pun berkelakar bahwa yang mengatakan Islamofobia yakni Abu Janda. Karena itu, dalam akun Instagram pribadinya, Abu Janda menggugah foto berita dirinya terkait Islamofobia. Apapun dalam keterangan di unggahan tersebut, ia menegaskan dirinya tidak Islamofobia. Menurut dia, cuma orang yang tidak waras yang meyakini Islamofobia menjangkiti warga tanah air yang lagi ibadah diusir, umat Kristen yang membangun gereja ditolak di mana-mana, gereja yang diharam-haramkan. Selamat Natal yang ada di Indonesia itu Kristofobia, gereja fobia, dan Selamat Natal fobia, cetusnya dalam akun Instagram pribadinya. Dikutip Rabu tanggal 27 bulan 7 2022. Cuma orang tidak waras yang percaya di Indonesia ada Islamofobia. Tegasnya, sebelumnya Menteri Polhukam Mahfud MD meluruskan perihal tudingan kelompok tertentu yang menyebut pemerintah Islamofobia, Islamfobia, atau fobia Islam. Dalam utusan di akun Twitter pribadinya, Mahfud MD membeberkan utusan panjang dengan menegaskan jika pemerintah tidak pernah sedikit pun merasa terusik dengan ekspresi keagamaan kaum muslim. Termasuk ada yang pernah mengatakan salib ada jin kafir, di salib ada jin kafir. Nah, siapa yang mengatakan di salib ada jin kafir? Tentu tidak asing lagi Bapak Ibu, yaitu ya siapa? Abdul Somad. Abdul Somad bukan saja dia mengatakan di salib ada jin kafir, tetapi dia memperagakan kalau di salib itu ada jin kafir. Kita sering melihat di televisi Bapak Ibu ya, yang paling takut dengan salib itu Dracula, yang paling takut dengan salib itu adalah siapa? Vampir. Tetapi ternyata di dunia nyata pun jelas-jelas ada banyak orang yang takut kepada salib. Apa yang membuat mereka takut kepada salib ya? Lambang-lambang di luar agama mereka itu sangat mereka benci. Jelas sekali Bapak Ibu, mereka suka mengkafir kafirkan, suka menghina, menjelekkan, mencemooh, menertawakan yang tidak seiman, seakidah, seagama dengan mereka. Tetapi bila kita ungkapkan hal ini, banyak orang tidak terima ya. Di antara mereka banyak sekali tidak terima, bahkan dituding ya. Dituding apa Bapak Ibu? Dituding kalau kita itu khususnya dalam hal ini adalah saya memfitnah agama mereka. Padahal bukan memfitnah, memang nyata-nyata ada. Seperti yang dikatakan oleh Bang Permadi Arya. Itu jelas ada jejak digital. Maka dari itu kita harus bersuara Bapak Ibu agar dunia tahu kalau di bangsa dan negara ini, bangsa Indonesia, banyak sekali orang-orang yang intoleran. Ketika tidak sepaham, tidak seiman, tidak seakidah, tidak seagama, tidak segan-segan mengkafir kafirkan seolah-olah surga sudah milik mereka. Padahal ditetapkannya masuk neraka.
Di mana tertulis ditetapkan masuk neraka, Bang Pendi? Di dalam surat Maryam 19 ayat 71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Bayangkan. Suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Apa artinya suatu kemestian yang sudah ditetapkan? Bukankah ini benar-benar sudah ditetapkan masuk neraka? Tapi Bang Pendi di ayat berikutnya, nanti Allah akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Pertanyaannya, orang yang bertakwa itu pernahkah tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa? Ya silahkan Bapak Ibu menjawab. Silahkan berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara jernih. Benarkah orang yang dianggap bertakwa itu tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa? Lalu pertanyaannya, kemana orang yang berdosa? Bagaimana orang yang sudah melakukan kesalahan? Bagaimana orang yang sudah melakukan dosa? Di mana tempatnya? Dikatakan juga di dalam iman saya yang lama, bala man kasaba sayyi'atan wa ahattat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, yang benar melainkan siapa yang berdosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Apa hukum dosa? Hukum dosa adalah maut. Apa arti hukum dosa adalah maut? Neraka tempatnya. Mati orang yang mati dalam dosa dan dosanya tidak ada yang tebus. Ya, tidak ada orang yang memisahkan dia dengan dosanya. Tidak ada orang yang menyelamatkan dia dari dosanya dan dia tidak mau diselamatkan dari dosanya, maka mati langsung neraka. Karena hukuman dosa adalah maut. Maut itu berbicara tentang neraka. Berapa lama di neraka, Bang Pendi? Abadi abadan. Apa arti abadi abadan? Selama-lamanya. Apa arti selamanya? Kekal. Apa arti kekal? Tidak akan dipindahkan untuk dibawa ke surga. Siapa yang berkata? Iman saya yang lama. Mana ayatnya? Bala man kasaba sayyi'atan wa ahattat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surat Al-Baqarah. Ayat yang keberapa, Bang Pedi? Nanti cari sendiri. Artinya begini, bala man kasaba sayyi'atan, bukan demikian, melainkan yang benar siapa yang berbuat dosa dan dia telah diliputi oleh dosanya, maka dia penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Semua manusia telah berdosa. Alkitab berkata, mencatat, semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, semuanya. Maka Bapak Ibu, kita perlu bersuara. Memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kebenaran, memberitakan kabar sukacita, memberitakan ada pribadi yang hadir di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, untuk memisahkan kita dengan dosa kita. Yeshua HaMasiah datang untuk memisahkan kita dari dosa kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa. Karena orang yang berdosa sudah nyemplung neraka. Jadi Yeshua HaMasiah atau Yesus Kristus hadir ke dunia ini bukan untuk menyelamatkan kita dari neraka, tidak. Tetapi menyelamatkan kita dari dosa. Ya, menyelamatkan kita dari dosa, bukan menyelamatkan kita dari neraka. Dia sudah memberitahukan jalan. Kalau mau berjalan, kalau mau masuk surga, ini jalan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sama halnya, Yesus ingin katakan, tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui aku. Nah, dan siapa yang percaya kepada Yesus HaMasiah, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Tidak akan binasa. Sebaliknya, siapa yang tidak percaya, bahkan mengolok-ngolok, menghina, memfitnah, mencemooh, sudah tahu di mana tempatnya. Nah, saudaraku, para pencinta channel Inilah Bagian. Saat ini, orang-orang dunia pada tahu bahwa di bangsa dan negara kita banyak sekali intoleran. Ya, banyak sekali. Sedikit-sedikit kafir, kafir. Lalu saudara menanyakan, mana bukti mereka mengganggu ibadah, mereka menghambat pertumbuhannya gereja, mereka menghambat untuk jalannya dibangun gereja. Banyak buktinya. Bahkan ada orang yang lagi beribadah, Bapak Ibu, ya. Mereka di luar putar musik keras-keras supaya mengganggu orang yang lagi beribadah di dalam gedung atau di tenda.
atau di tempat-tempat tertentu. Lagi beribadah, mereka hadir di luar putar musik keras-keras. Nah, seperti video berikut ini. Lagi viral gereja ditolak ormas ala-ala gurun di kota Cilegon. Menolak dan melarang pembangunan gereja. Gereja ditolak, ibadah Kristen ditolak. Anehnya di mana? Sudah biasa, sudah jadi jadwal rutin tiap tahun di negeri ini. Ini Maret 2022 kebaktian dilarang di kota Bandung. Ini Desember 2021 ibadah Natal dibubarin di Lampung. Matiin dulu. Ini September 2020 umat Kristen ibadah dipasangin lagu keras-keras sama warga. Nih, speaker nih. Saya bisa tunjukin jejak digital umat minoritas dilarang ibadah itu sudah tradisi setiap tahun. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Jadi yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di negeri ini, itu pasti otaknya yang bermasalah. Gilanya lagi, masih ada yang kampanye melawan Islamofobia dan percaya di Indonesia ada Islamofobia. Biadab sekali mereka memutarbalikan fakta, padahal yang jelas-jelas ada di Indonesia itu Kristenofobia. Fakta. Di Indonesia tidak ada Islamofobia, yang ada Kristenfobia. Bagaimana mereka mengganggu orang yang lagi beribadah? Masihkah dikatakan rahmatan lil alamin? Masih percayakah saudara? Dan masih adakah orang yang ingin masuk ke keyakinan mereka? Yang ingin nyemplung ke sana masih ada? Saya ingin bertanya kepada kita semuanya. Ayo berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan jernih. Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang bisa memberikan damai, sejahtera, dan sukacita kepada kita. Damai, sejahtera, sukacita itu real yang dia berikan. Ya, real Bapak Ibu. Benar-benar nyata. Jadi saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kembali lagi. Bila kita tidak bersuara, maka ada pembiaran. Tetapi ketika kita bersuara, baru pihak-pihak terkait ya bertindak. Apakah menindaklanjuti, benar-benar menindaklanjuti, atau hanya pura-pura bertindak? Kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Yang jelas tugas kita apa? Berdoa. Berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di Cilegon, supaya iman percaya mereka tambah hari tambah kuat di dalam Tuhan, diberikan sukacita. Apapun yang terjadi, apapun yang mereka alami, kita berdoa Tuhan memampukan. Kita jangan berkata Bapak Ibu, bla 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 bla. Kita tidak mengalami. Yang mengalami itu saudara kita yang ada di Cilegon. Bagaimana mereka ketika beribadah, mau mendirikan rumah ibadahnya sulit. Ini juga pelajaran bagi kita. Kita yang sudah punya gedung gereja, yang sudah ada gereja, jangan malas-malas beribadah. Datang ke gereja, jangan malas-malas. Saudara kita, untuk membangun gereja sulitnya minta ampun. Jangan sampai kita yang sudah punya gedung gereja malas datang untuk beribadah. Sharekan video ini agar banyak orang tercerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik secara dana, doa, maupun motivasi yang sudah berikan kepada saya. Nah, sebentar lagi siang nanti Bapak Ibu, saya berangkat ke Depok. Karena ada beberapa orang yang minta ketemu. Kita menguatkan teman-teman di sana dan kita akan sharekan sesuatu sehingga iman percaya kita di dalam Hamasiah tetap kuat, kokoh, dan berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar.